Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan menegakkannya. Tuhan ia nama. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya. karena Tuhan ia namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan bentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi Dengan membentuk dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan Ialah namanya. ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi Dengan membentuknya dan menegakkannya.
Tuhan ialah namanya. Hai adik-adik. Halo adik-adik. Hari ini adik-adik bersama Kak Dian dan juga Bible Boy di sini. Wah, kita akan memuji Tuhan, Yeay. mendengarkan firman Tuhan dan semuanya bersuka cita. Oke adik-adik, sekarang Kak Dian mau pastikan adik-adik semuanya ya tempatnya nyaman ya buat adik-adik beribadah ya. Kalau bernyanyi jangan duduk kursi nanti adik-adik tabrak-tabrak, jangan ya. Jangan. Ya, pastikan semuanya nyaman ya. Iya dong. Oke, karena kita mau memuji Tuhan. Iya. Dan adik-adik, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Amin. Tuhan itu baik dan kita mau taat kepada firman Tuhan yang berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik dan juga Bible Boy. Sekarang kita mau berdoa dulu. Oke. Oke, semuanya lipat tangan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah kembali Tuhan. Dan kami bersyukur, kami tetap bersuka cita. Kami berdoa Tuhan kalau ada adik-adik kami yang sedang sakit atau papa mama yang sedang sakit. Tuhan Engkau yang menolong dan menyembuhkan. Tuhan jamah sehingga Tuhan tetap ada sukacita di dalam hati mereka. Dan berkati Tuhan ibadah kami hari ini bersama-sama adik-adik dan kakak-kakak semuanya, papa mama di rumah. Kami mau memuji Tuhan dengan bersukacita dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami jadi anak-anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Let's go. Jesus. Amen. Iblis. No. What? Yes, karena kita mau memuji Tuhan dan kita mau menggunakan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Yeay. Wow. Yuk kita memuji Tuhan. Adik-adik boleh berdiri ya semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tangan kita taat mengerjakan hal-hal yang baik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wow. Kita mau menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk perbuatan-perbuatan yang taat sama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik siapa mau jadi anak yang taat? Aku. Yeay, Bible Boy mau jadi anak taat, Kalian juga mau jadi anak taat. Dan adik-adik pasti juga, yuk kita mau nyanyikan ini supaya setiap kita semakin taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau
mama papa, turut nasihat mereka selalu taat. Kita mau jadi anak taat, amin. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Kita mau memuji Tuhan. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turut nasihat mereka selalu taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turut nasihat mereka selalu taat, taat. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes. Wah, hebat. Wow. Ya, Tuhan Yesus baik sekali adik-adik mengajarkan kita jadi anak taat. Dan tahu nggak adik-adik, kenapa kita bisa taat? Karena Tuhan sudah mengasihi kita, loh Bible Boy. Sekali, Kak Yesus Dian. mati buat kita. Iya, benar. Sehingga, ya tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus itu taat. Oh, Nah, karena Tuhan Yesus taat, kita juga bisa taat. iya Ya, benar. kasih Tuhan ada di dalam kita. Yeay. Jadi kita bisa taat karena kita mengasihi papa mama, karena kita mengasihi Tuhan. Wow. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik boleh duduk. Kita ambil waktu kita menyembah Tuhan lebih lagi. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari bersyukur adik-adik karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Amin. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur adik-adik. Bersyukur karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Yesus mengasihi kami. Dan hari ini Yesus ada di hati kami. Kami mau taat seperti Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau taat kepada firman-Mu. Kami mau taat kepada mama papa kami. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi berkat karena ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini yang kami dengar boleh menjadi kekuatan kami. Kami boleh semakin lebih kuat lagi Tuhan, jadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak pembina yang akan menceritakan, memberitakan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh menerimanya dan mengertinya di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik mau dengarkan firman Tuhan? Mau dong. Bible Boy? Mau. Yeay. Bible Boy mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Dian juga mau. Dan adik-adik pasti mau ya. Pasti dong. Ya, sekarang duduk kembali, duduk yang baik. Dan kita mau panggil kakak yang akan menceritakan firman Tuhan hari ini. Yaitu Kak Lydia. Silakan Kak Lydia. Yo. Hai adik-adik, siapa yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Saya! Ya, semua yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu, kami siap Tuhan untuk mendengarnya. Berkati kami untuk mengerti firman yang akan Kak Lydia hari ini ceritakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Lydia mau cerita tetap masih dari kitab Kejadian. Ya, kita mau belajar apa ya hari ini? Ya, yuk kita lihat ya. Adik-adik masih ingat tidak? Siapa sih manusia yang Tuhan ciptakan di bumi ini pertama kali? Siapa? Adam. Iya, betul sekali. Dia adalah Adam. Terus ada temannya nih, yang satu lagi yang wanita. Siapa namanya? Hawa. Adam dan Hawa. Ya, adik-adik waktu dulu mereka ini tidak memakai baju. Mereka nggak punya baju loh adik-adik ya. Nah, mereka juga tidak sakit. Loh, kok bisa ya Kak? Iya adik-adik, karena mereka belum berbuat dosa. Mereka tinggal di sebuah taman, namanya Taman Eden. Di Taman Eden banyak sekali pohon-pohon yang berbunga dan berbuah. Ya, buahnya pasti enak-enak nih ya. Tapi Tuhan berbicara kepada mereka. Ada satu hal yang Tuhan kasih tahu. Apa itu ya? Mari kita dengar. Semua buah dari pohon di taman ini boleh dimakan. Tapi buah dari pohon yang di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Jika kamu makan, kamu pasti mati. Oh, itu dia pesannya. Buah yang ada di taman ini boleh dimakan, tapi satu pohon buahnya nggak boleh dimakan. Ya, dari pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat. Kira-kira mereka taat tidak ya? Waktu itu Adam dan Hawa sedang duduk-duduk. Tapi ada yang datang nih. Siapa itu ya? Dia adalah iblis adik-adik yang datang dalam bentuk ular. Ih, ada ular. Nah, dia berada di dekat pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia mau apa ya? Coba kita dengar. Iblis berbicara apa kepada Hawa? Hawa, Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan ya. Hawa
Berkata apa ya adik-adik? Coba kita dengar kembali. Tidak begitu. Semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kami makan. Tapi hanya satu pohon buahnya tidak boleh kami makan, yaitu dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena kalau kami pegang ataupun kami makan, kami akan mati. Wah, kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan tahu waktu kau makan, kamu akan seperti Allah. Bisa membedakan mana yang jahat dan yang baik. Karena itu Tuhan berkata, tidak boleh dimakan. Oh, adik-adik, apa yang Hawa lakukan setelah itu? Hawa melihat pohon pengetahuan baik dan jahat. Wow, dia sepertinya menginginkan buah itu, ya. Dan dia ingin seperti Tuhan. Lalu dia pun memetik buahnya dan dia memakannya. Wow. Setelah itu dia berikan buahnya kepada Adam dan Adam pun memakannya. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah mereka taat kepada firman Tuhan? Tidak, mereka tidak taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Mereka telah berbuat dosa. Nah, akibat dari mereka tidak taat, akhirnya mereka pun tahu. Mereka melihat bahwa mereka tidak memakai baju. Mereka menjadi malu adik-adik. Dan mereka pun memetik daun dari pohon ara. Lalu mereka memakainya, menutupkannya ke tubuh mereka. Wah, adik-adik, pada saat itu Tuhan berjalan di Taman Eden. Dia mencari Adam dan Hawa. Adam, Hawa. Tuhan tahu kalau mereka sudah berdosa. Dan Tuhan tahu mereka tidak taat. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka ketakutan adik-adik. Mereka malu sama Tuhan. Mereka sembunyi di dalam pepohonan. Mereka tidak mau ketemu Tuhan. Mereka takut. Nah, kita belajar apa ya hari ini? Waktu Adam dan Hawa belum berbuat dosa, mereka berdua punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Ya, mereka bisa ngobrol-ngobrol, mereka bisa cerita, tetapi ketika mereka berbuat dosa, mereka tidak taat pada perintah Tuhan, mereka pun apa? Malu untuk ketemu Tuhan, untuk berbicara sama Tuhan. Mereka apa adik-adik? Sembunyi, ya kan? Nah, adik-adik, Adam dan Hawa tergoda oleh siapa? Oleh iblis. Sehingga mereka apa? Tidak taat. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana ya dengan kita semua? Iblis sering sekali menggoda kita untuk tidak taat. Ya, tidak taat sama siapa? Tidak taat sama mama, tidak taat sama papa, tidak taat sama firman Tuhan. Ya, kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak tergoda ya oleh iblis. Iblis maunya tuh ya bawa kita untuk berbuat hal yang tidak baik, ya. Kalau mama nasihati, udah nggak usah didengar. Kalau mama suruh sesuatu, males nggak usah dikerjain. Nah, itu maunya iblis. Iblis juga mau kita jadi anak-anak yang suka marah-marah, ya. Itu yang mau iblis lakukan ya, supaya adik-adik kerjakan. Tapi bersama-sama dengan kali dia bilang, katakan, aku tidak mau tidak taat.
Ya, aku adalah anak yang taat. Ya, adik-adik adalah anak yang taat. Anak-anak yang taat kepada firman. Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Anak-anak yang taat kepada mama dan papa. Nah, siapa yang mau jadi anak yang taat? Coba tunjuk tangannya dan katakan, saya. Ya, Tuhan Yesus akan menolong kalian untuk menjadi anak-anak yang taat. Cerita kali dia sudah selesai. Sekarang kita mau mengucapkan ayat hafalan. Yeremia 33 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Yuk kita mau berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih, kami mau jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak terus yang dipimpin dan terus selalu diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita mau berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan kalian, kali dia mau memberkati adik-adik di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menolong adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, dan kepada mama dan papa. Bersinar, jadi terang, jadi teladan dimanapun kalian berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa minggu depan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye.